Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبارك فيه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان إمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإبقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخشاش والأقدار هيهات هيهات. Anna ahammal umur, ini masih menjelaskan tentang kitab Asrarut Thaharah, bahwa yang terpenting dari persoalan tathhirus sarair, berkebersihan itu bukan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman, suci itu merupakan sebagian dari iman. Itu jangan dipahami sebatas imaratul zahiri bitanzif, hanya sekedar membersihkan al-zahir yang nampak tubuh bifadatil ma'i dengan mengalirkan air, wa ilqaihi wa takhribul batin wa ibqaihi mashhunan bil ahyas wal aqdam. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam konteks at-tahur, bersih ini jangan hanya dipahami sebatas membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran dengan cara mengalirkan air, ya. Jadi jangan hanya sebatas dipahami bi'ifadatil ma' wa ilqa'ihi wa taqribul batin wa ibqa'ihi mashhunan bil ahyas hayhata hayhata. Apa yang dimaksud dengan at-tahur? Taharah menurut Imam Ghazali, wa taharatu laha arba'u maratib. Bersuci ini ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula tathhirul zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fudala. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama tathhirul zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fudala, membersihkan yang zahir, anggota tubuh yang zahir, lahir, permukaan kulit tubuh kita, anil ahdas, saking beberapa hadas, wa anil akhbar, khabas, najis, wal fudala, dan kotoran. Itu tingkatan taharah yang paling rendah. Jadi taharah itu ada 4 tingkatan. Taharah paling rendah sekedar bersih dari kotoran dan najis. Al-martabatus tsaniyatu, adapun tingkatan di atasnya ikut tathhirul jawari anil jarahim wal asar. Sedangkan tingkatan kedua adalah membersihkan al-jawari, anggota tubuh ini, anil jarahim, dari beberapa perbuatan dosa. Wal asar, tegesi beberapa perbuatan dosa. Nah, ini mulai. Jadi tingkatan pertama ini namanya tingkatan fikih, ya. Fikih apa? Yang nampak. Yang dinamakan taharah adalah tidak adanya benda-benda najis tidak yang menempel di dalam tubuh atau pakaian kita. Tathhirul zahir anil ahdas wa anil akhbath wal fudala. Itu tingkatan fikih lah, sekedar sah sholat kita.
Sholat kita sekedar sah, ya ini taharahnya itu. Tapi kalau bisa kita naik tingkatannya. Tathhirul jawari 'anil jara'im wal a'mal. Bagaimana kita meningkatkan, membersihkan anggota tubuh kita 'anil jara'im wal a'mal, dari perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa? Tangan ini juga namanya jawari. Anggota tubuh kita itu kalau masuk pada tingkatan kedua harus dihindari dari melakukan perbuatan dosa. Seperti misalnya tangan ini, ayo kita gunakan, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu namanya membersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Mulut jangan digunakan untuk merasani orang, jangan digunakan untuk berbohong dan seterusnya. Telinga jangan digunakan. Itu al-jawari 'anil jara'im, ya. Itu kata Imam Ghazali, tingkatan kedua. Wal martabatus sadisah, ini tingkatan yang di atasnya lagi, tathhirul qalbi 'anil akhlaq al-madhmumah wa radha'il. Suci tingkatan ketiga, bagaimana kita membersihkan hati kita, tathhirul qalbi 'anil akhlaq, dari pekerti akhlak al-madhmumah, yang tercela. Nah, ini tingkatan sudah hampir maksimal, ya, sudah hampir tingkatan ketiga yang kita bersihkan. Sudah bagaimana perilaku kita, akhlak kita terhindar dari akhlak-akhlak yang al-madhmumah, yang jelek, waradha'il, dan sifat-sifat yang hina. Jadi bagaimana jangan sampai kita melakukan sesuatu, hati kita sampai tergerak, ya, tergerak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tergeraknya hati itu apa? Suka membanding-bandingkan. Nah, ini kelemahan manusia itu di situ. Allah menciptakan, ingat, Allah tidak pernah, cirinya Allah itu tidak pernah menciptakan apapun ciptaannya itu sama. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sama. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, tidak ada yang sama. Kita mungkin tidak perlu di luar tubuh kita, dalam tubuh kita pun tidak ada satupun di dalam anggota tubuh kita yang sama. Coba lihat anggota tubuh kita yang berpasangan, apakah sama? Tidak sama. Kuping kanan kiri tidak sama. Jari, jemari, tidak ada satupun yang sama. Maka tidak fair, tidak benar kita membandingkan jempol dengan telunjuk. Karena jelas ciptaannya Allah itu tidak ada satupun yang sama. Hatta daun yang ada di tumbuh-tumbuhan itu tidak ada satupun yang sama persis. Sebegitu ribuan daun yang ada dalam satu pohon, tidak ada satupun yang sama persis. Bapak ambil ajaran Bapak, teliti, ukur, tidak akan pernah ada yang sama. Apalagi manusia. Kok kita membandingkan saya dengan Bapak ini? Ya kan gak fair. Sama dengan membandingkan jempol sama telunjuk. Itu kenapa kok panjang, saya kok gemuk? Ya kok beton loh. Awakmu jempol ikut telunjuk. Ya loh. Yang telunjuk punya tugas sendiri, jempol punya tugas sendiri dalam hidupnya. Dia dibuat panjang karena fungsinya. Jangan bilang, enak ya, tinggi dur. Tugasnya memang harus tinggi dan dur. Saya jempol gemuk pendek, memang tugasnya itu. Jangan dikira yang telunjuk itu nikmat terus hidupnya. Enggak. Dalam menjalankan tugas setiap hari itu, wah, dia itu juga, dia solo juga. Kamu jangan lihat tingginya saja, kelihatan senyum-senyum, padahal kalau pulang dia nangis.
Jangan kelihatan kamu melihat orang ketawa itu bahagia seluruh hidupnya. Tidak sama dengan kita. Hidup orang itu sama dengan kehidupan kita. Ada menangisnya, ada ketawanya, ada senangnya. Gak boleh kita membandingkan, tidak sama. Ya ini buktinya seperti ini. Jangan membandingkan antara yang kita dengan orang lain. Siapapun dia, tidak sama dan tidak akan pernah ada kesamaan. Walaupun saudara kembar sekalipun. Gitu? Sekalipun saudara, mungkin bisa sama apa? Bajunya. Tapi ukuran tubuhnya nggak mungkin sama. Bajunya, karena yang membuat baju manusia. Kalau manusia tidak bisa, tidak sama. Ilmunya copy paste. Nah, fotokopi itu ilmunya menusuk. Kalau misalnya kayak karpet ini sepanjang seluas masjid saja, buat motif yang berbeda, terus pusing pabriknya. Gitu? Biar enak langsung sak lapangan foto kabeh. Ya memang ilmunya manusia terbatas. Jangan kita membandingkan. Itu penyakit hati. Suka melihat orang lain dibandingkan dengan kita. Perjalanan hidup kita berbeda, rumah dia berbeda, menuju lokasi kerja kita. Dia kenapa kok pangkatnya naik duluan, saya kok bukan? Wah, dia berbeda. Jalan hidup yang dia lewati dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Jadi kuncinya jangan pernah melihat orang lain untuk kita lihat sebagai perbandingan bagi diri kita. Sudahlah, ketika kamu berkehendak melihat orang lain, sibukkan untuk melihat diri kita. Saya ini tugasnya apa? Apakah sudah melaksanakan tugas dengan baik? Apa belum? Kita harus mas'ulun bi uyubi nafsi. Jangan kita sibuk melihat kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Kalau ada orang hebat, orang punya kelebihan, boleh kita ambil nilai positifnya. Bukan kalau dia menjabat direktur, jangan direkturnya, tapi kenapa dia bisa sampai ke posisi itu. Nah, jadi usahanya yang harus kita pelajari. Kenapa? Hasil itu kekuasaannya Allah. Tapi bagaimana dia berusaha untuk sampai kepada hasil, itu wilayah manusia. Kok ada orang sukses, maka bukan puncak kesuksesan yang dia raih itu yang kita tiru, tapi bagaimana cara dia sampai kepada tahapan itu. Itu yang harus kita pelajari. Gigihnya siang malam buat bagaimana perjuangan orang sukses itu. Tidak ada orang sukses itu yang leyeh-leyeh tenang wiritan tok sukses orang. Kalau wiritan tok sukses, takbir masjid sukses kabeh. Gak ada. Maka Rasulullah memberikan contoh ketika kalau ingin punya uang untuk menikahi Siti Khadijah, berdagang beliau, jalan jualan sampai ke negeri Syam, doa dari Mekah jalan sejauh itu. Ya memang kaya. Artinya apa? Kalau kamu ingin apa? Ingin kaya, berusaha berdagang. Ingin pintar, ya belajar. Ini hukum alam. Itu kok pintar itu? Ya karena dia belajar. Dia kok kaya? Karena dia berusaha. Hukumnya sudah ada, tinggal kita bagaimana. Jangan kita melihat posisinya, tapi bagaimana dia sampai kepada posisi itu. Tugas manusia adalah berusaha, hasilnya adalah kekuasaan Allah. Sama-sama berdagang, sama jualan sate, tapi ada yang jadi bosnya sate, ada yang tetap jadi kacungnya sate. Bodoh, kelamannya bodoh, pekerjaannya bodoh, hasilnya tidak mungkin sama. Kenapa? Karena hasil itu adalah kekuasaan Allah. Apa maksudnya Allah seperti
gitu ya. Kalau logika manusia kan 1 tambah 1 pasti 2. Kalau logika Tuhan tidak, kamu hanya berusaha 1 tambah 1, nanti sama dengan berapa urusan Allah itu. Apa Allah kasih 2, apa Allah kasih 2 juta, itu urusan Allah. Bisa jadi 1 tambah 1 minus 200.000. Mau punya hutang, piye gitu. Nah itu ya. Jangan suka membanding-bandingkan lah. Tidak laku itu jadinya. Bahasa banding-bandingkan. Ini tingkatan yang ketiga, akhlak al-madhmumah. Ini harus kita jaga. Kita boleh meniru orang sukses, harus untuk membangun semangat kita membangun kesuksesan itu. Tapi sukses setiap orang itu berbeda. Ya, sukses setiap orang itu pasti berbeda. Al-martabatul rabi'ah itu tadhirus sirri amma siwallah ta'ala wa huwa taharatul anbiya salawatullah alaihim wassiddiqin. Tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi taharah itu adalah tadhirus sirri amma siwallah ta'ala. Ini sudah membersihkan, mensucikan jiwa amma siwallah dari selain Allah. Wa huwa taharatul anbiya salawatullah alaihim wassiddiqin. Ini hanya wilayahnya para nabi, ya, wassiddiqin. Ini wilayah bagaimana hati ini tidak ada tempat untuk selain Allah. Wah, ini ya, tingkatan tertinggi. Jadi taharah menurut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini ada 4 tingkatan. Tingkatan terendah ya seperti kita ini. Kita ini bisa menjaga kesucian dari apa? Ada sekedar suci dari hadas, ada suci dari najis. Itu tingkatan paling rendah. Sucinya kita itu hanya tingkatan paling rendah. Ayo kita tingkatkan ke tingkatan nomor 2 apa? Tadhirul jawari anil jara'im wal asam. Ayo kita tingkatkan agar kita itu suci bukan sekedar dari najis dan kotoran, tapi suci dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Maksud tidak bisa. Ini sama dengan tingkatan dalam orang berpuasa. Berpuasa puasanya orang awam itu sekedar terhindar dari batal. Ya, al-imsak anil akli wasyurbi. Sekedar tidak makan, tidak minum, itu puasa tingkat beginner, pemula. Ya, dalam beragama sekedar itu. Tapi sepanjang hari berasa itu. Tiada hari tanpa perasaan sampai luwe oleh rasa nimo. Jadi luwe itu bukan karena apa, karena oleh rasa nimo. Ya paku, mungkin minus, ya kayak gitu. Ada orang puasa tapi minus gitu. 1 tambah 1 minus 200. Karena nggak kuat terasa dari keturun nggak tahu sekolah, malas sudah makan. Maghrib nomor 1. Sebelum maghrib kurang seperempat sudah ditata ya. Dikasih nomor kolak nomor 1, bisa goreng nomor 2, berarti dikasih nomor. Nah, kalau kayak gitu kapan kita? Nah, kita diminta meningkatkan kualitas. Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya baru pulang dari Jepang. Seminggu di sana. Luar biasa. Saya lalu ingat di Jepang itu sepanjang yang saya tahu, Eropa, beberapa negara Eropa yang saya tahu, apalagi Timur Tengah, itu tidak ada satupun negara yang sebersih Jepang. Saya lihat jalan raya, embong aspal itu, saya cari debu itu nggak ada. Wih, saya lalu teringat kayak Masjid Jenderal Sudirman, kok lebih bersih dari Masjid Jenderal Sudirman? Itu jalan raya. Serius. Dan itu tidak hanya satu kota, hampir semua kota. Saya berapa kota ya? Landing di Hiroshima, kemudian ke Kyoto dan terus ke Osaka, Nagoya, Kyushu, sama-sama. Hebatnya, kota yang sangat bersih itu cari tempat sampah susah. Cari tempat sampah itu susah. Sehingga kalau kita makan,
tisu gitu. Itu luar biasa. Di Jepang, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah kesana. Sahabat, Masya Allah, saya sendiri kagum betul. Dan dia perilaku orang itu semuanya dalam soal kebersihan itu seperti apa ya? Kita itu diawasi. Wah, ini seperti konsep Islam kan begitu. Anta'budallah ka'annahu tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jadi kayak semua orang itu mengawasi kita. Kalau kita berperilaku tidak benar, lingkungan itu sudah menciptakan seperti itu. Jadi saya melihat nilai-nilai Islam itu at-tadhir, kalau ngaji waktu mau'izatul mu'minin mungkin di sana orang bilang, nah itu sudah biasa ya, gak istimewa gitu. Jadi benar kata Abdul, saya melihat Islam itu di Jepang, tapi melihat orang Islam ada di Indonesia. Islam dan pokoknya orang Islam pakai di Indonesia. Dilihat dari muncul, kalau benar kebersihan luar biasa. Dan dua antri, tertib, hidupnya tertib. Jadi kalau mau naik bis, bakalan bis ini pintunya itu barisnya ke kiri ke sini. Sudah benar, orang itu sudah berbaris ke samping, masuk satu-satu, tertib. Kalau kita kan enggak, bis sudah belum berhenti kita udah melompat. Masya Allah, mereka luar biasa. Saya melihat Islam itu betul-betul kalau kita mengamalkan apa yang diamanahkan dalam sini, luar biasa. Orang kalau sudah bersih ini kan cerminan tadhiru at-tahur nisful iman. Sebenarnya kebersihan itu juga pangkal cerminan dari keimanan kita. Bagaimana kehidupan kita menjaga dari hal-hal yang tidak enak dilihat. Namanya najis, kotoran itu sesuatu yang tidak baik untuk dilihat, apalagi kita melihat. Wala yanalul 'abdu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Sudah